Oke, halo semua, selamat datang di Lintas Dimensi. Lintas Dimensi adalah konten di mana gue bercerita tentang pengalaman gue yang bersentuhan dengan mereka. Mereka yang gak terlihat. Tapi di episode pertama ini, gue buka dengan pertanyaan-pertanyaan kalian yang setahun ini sering kalian tanyakan. Bahkan setiap hari itu ada satu pertanyaan yang sama. Masih di DMS kah? Kenapa keluar dari DMS? Kok keluar dari DMS? Kapan keluar dari DMS? Oke, semua pertanyaan itu akan gua jawab dalam satu video ini. Kenapa saya mau jawab, sedangkan waktu kemarin-kemarin aku nggak mau jawab, dan kenapa harus sekarang dijawab? Karena di tanggal 2 Februari 2020 jam 10 malam saya mengundurkan diri dari DMS. Kalau ditanya kenapa keluar, sebenarnya berat untuk ninggalin pekerjaan ini karena gua sendiri suka banget sama pekerjaan ini. Sebelumnya gua nggak pernah ngerasa kerja senyaman ini. Dan kenapa gue suka, karena sesuai sama apa yang aku suka. Aku suka sulap, aku suka horor. Hanya kenapa? Jadi aku nyaman di situ. Dan alasan gua untuk keluar dari DMS karena aku dapat telepon dari Surabaya kalau ayah butuh bantuan dari saya untuk membantu usahanya di Surabaya, yaitu maintenance pendingin mulai dari rumah, kantor, hotel, pabrik, perketungan, dan lain-lain. Makanya saya pulang untuk membantu ayah. Kalau untuk memilih nyaman gak nyaman, gua lebih nyaman di DMS. Cuma ya karena keadaan gua harus lepasin DMS. Kapan keluar udah gue jawab, alasan keluar udah jawab. Kok nggak ada di DMS, ya karena gua keluar. Ya menurutku udah semua yang gua jawab udah mewakili semua pertanyaan kalian. Kesan gua untuk sama bekerja dengan mereka itu gua seneng, enjoy, karena mereka itu bukan kayak bos dengan atasan, tapi dengan orang tua sama anak. Mereka tuh meskipun aku orang baru, mereka cepet banget nerima aku, sedangkan aku butuh 1 tahun untuk menerima gitu. Gue datang dari Surabaya ke Jakarta tuh diem aja, gue diem. Kalau ditanya ya jawab, kalau gak ditanya ya diem, gak berani ngomong. Terus kalau disuruh ya berangkat, kalau gak disuruh ya diem, nunggu di rumah gitu, nunggu di kantor. Tempat lain yang mempekerjakan orang kayak gitu mungkin gak lama udah dikeluarin, karena aku sendiri ngerasain kalau gua punya perusahaan dan mempekerjakan orang seperti itu gak worth it buat gua gitu. Tapi mereka masih beri gua kesempatan untuk yuk lu bisa gitu, gua kasih kerjaan ini, lu selesaiin gitu. Meskipun gua kerjain, meskipun ya kadang selesai kadang enggak, komunikasi itu penting. Karena apa? Gue selalu banyak ngelakuin kesalahan karena ya komunikasi antara aku ke teman-temanku, komunikasi antara aku sama Pak Den sama Mami itu juga gak baik. Jadi sering salah, aku disuruh apa hasilnya apa, jadi salah semua gitu. Sering banget aku ditegur karena ya komunikasi. Gue senang bekerja sama mereka bukan karena gue bekerja dengan artis, enggak. Bagiku kerja dengan artis, tukang bakso, sama orang-orang biasa
itu sama aja sih, ada kita antara bos sama pegawai, tapi mereka nggak ada kita sama sekali. Bahkan mereka nggak malu buat nanya, lu ada ide nggak, enaknya buat apa ya, enaknya diapain ya. Jadi kita tuh bukan orang yang bukan kayak robot disetir, lu kesana lu kesini, enggak. Tapi mereka tuh ayo bareng ngerjain ini bareng gitu. Bukan dia sebagai otak terus aku sebagai tangan atau sebagai kaki, enggak. Semua tangan, kaki, otak kita gunain dalam pekerjaan itu. Jadi gua di sana juga belajar banyak sama Mami, sama Badim. Gua belajar banget sama Aji, Deden, Andre. Gua banyak belajar karena di antara mereka gua yang paling paling muda dan paling butuh banyak pelajaran. Jadi butuh banyak pelajaran di situ. Gue seneng karena gue dapat ilmu banyak di situ dan aku mati. Pelajaran yang paling berharga yaitu tadi komunikasi, karena gue nggak bekerja sendiri tapi bekerja secara teamwork. Yang pasti kesan gue bekerja sama mereka itu ya seneng banget, seru, dan nggak akan bisa dilupain sih. Satu hal yang nggak bisa gue lupain adalah kehangatan mereka seperti keluarga. Oke, untuk penutupan gue mau bilang maaf karena banyak ngerepotin, banyak ngakuin salah. Bahkan aku keluar kemarin juga masih ada kesalahan. Sebenarnya ya gue kaget sama kesalahan yang terakhir itu, karena gue nggak mungkin punya niatan untuk ngelakuin kesalahan itu, dan itu miss. Dan gue akuin gue salah. Terus gue mau bilang terima kasih Bu untuk Matem, Mami, Mas Wisnu, Ibu, Aji, Deden, Andre yang beri kesempatan buat gue. Terus ada satu teman baru, Dika, juga dia selalu nemenin gue di kantor. Yang biasanya gue sendirian, sekarang ada temennya Dika, ngapa-ngapain sama Dika, bikin konten live Instagram sama Dika. Terus terima kasih buat ilmu-ilmunya yang udah dikasih ke aku, gue harus ngapain, harus ini, harus gitu. Dan Badim juga nggak pelit sama ilmu-ilmunya, entah itu dari entertainment, entah itu sulap, entah itu showbiz, apapun. Meskipun aku gak nanya, dia ngajarin gitu loh. Dan gue makasih banget karena ide gue pernah dimainin di acara yang super gede buat gue, dan itu sebuah apresiasi sulap terbesar buat aku. Oke, itu adalah lintas dimensi episode pertama di mana gue bercerita di balik tanggal 2 Februari 2020 jam 22.00. Ya, itulah. Thank you udah nonton video ini meskipun gak jelas. Dan kedepannya gue akan bercerita tentang awal mula gue ngerasain dan ngeliat sosok-sosok seperti itu. Jadi tungguin aja videonya. Dan terakhir, jangan lupa subscribe.